Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Arianti dengan NIM 08201024 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan memaparkan mengenai presentasi tugas besar kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang berjudul Analisis Pengaruh Luas Panen, Curah Hujan, dan Luas Lahan terhadap tingkat produksi padi di Kabupaten Sidoarjo. Tak lupa juga kami mengucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Syalam Ali Wiradinata Simatupang SSI MSI karena sudah menjadi dosen pengampu dan telah membimbing kami selama 1 semester ini. Adapun jajaran anggota kelompok kami, yaitu kelompok 8, yaitu ada Brian Christian Saragi dengan NIM 0812, Vivi Nur Fadilah dengan NIM 0816, Dia Wulandari dengan NIM 0818, saya sendiri yaitu Dini Arianti 0824 dan Miswar Ariansyah 0852. Adapun garis besar topik yang ada di presentasi kami yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pusaka, ketiga ada deskripsi data, keempat analisis korelasi, kelima model regresi berganda, keenam uji signifikansi, ketujuh simulasi prediksi, dan terakhir adalah penutup. Pendahuluan di sini meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Adapun latar belakangnya yaitu metode statistika adalah sebuah metode yang digunakan saat melakukan pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran terhadap data. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan atau menambah barang dan jasa. Dalam meningkatkan setiap produksi, diperlukan beberapa analisis untuk mengetahuinya. Data analisis yang dibutuhkan seperti pengaruh luas panen, curah hujan, dan luas lahan pada setiap tahunnya. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana hubungan nilai antara faktor pengaruh terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir, bagaimana besar korelasi antar masing-masing faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua untuk mengetahui hubungan nilai antara faktor pengaruh terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga untuk mengetahui besar korelasi antar masing-masing faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Adapun tinjauan pustaka di sini meliputi analisis korelasi, uji signifikansi, dan analisis regresi. Baik, selanjutnya ada analisis korelasi, di mana analisis korelasi ini adalah salah satu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, nilai korelasinya ini memiliki rentang antara 1 sampai min 1. Apabila nilai korelasi yang diperoleh semakin mendekati 1 atau min 1, berarti hubungan antara dua variabelnya sangat kuat. Sebaliknya, jika nilai korelasi yang diperoleh mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel lemah. Selanjutnya, kita dapat menentukan hipotesis. Di sini, hipotesis awal, P, X, Y sama dengan 0, tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dan hipotesis awal, P, X, Y tidak sama dengan 0, berarti ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kemudian ada pula rumus statistik uji, yaitu T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. Selanjutnya ada analisis regresi, di mana metode ini digunakan untuk mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi ini yaitu sebuah persamaan regresi, di mana analisis regresi ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear dan analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi linear sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel tak bebas Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Sedangkan analisis regresi berganda
Ini adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu variabel X dan satu variabel tak bebas. Di mana di sini ada rumus-rumusnya juga, baik itu dari analisis regresi linear dan juga analisis regresi berganda. Di sini juga ada uji signifikansi, di mana ada uji serentak uji F dan uji parsial atau uji T. Nah, uji serentak uji F ini untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabelnya. Ada pula di sini ada persamaannya, di mana ada syaratnya jika F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis awal ditolak, artinya semua variabel bebas adalah penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Nah, untuk jika F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis awalnya itu diterima. Artinya semua variabel bebas bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel yang terikat. Nah, untuk uji parsial, uji T ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Bentuk pengujiannya adalah hipotesis awal B1 sama dengan 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, di sini ada persamaannya. Kemudian untuk syaratnya, jika p-value kurang dari A atau T hitung lebih dari T tabel, maka hipotesis awal ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependen. Kemudian untuk jika p-value lebih besar daripada A atau T hitungnya kurang dari T tabel, maka gagal tolak H0 atau H1, di mana ini kita gagal tolak hipotesis awal atau hipotesis alternatifnya itu diterima, artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada variabel uji. Kemudian ada analisis data, di sini ada deskripsi data, analisis korelasi, dan model regresi berganda. Nah, deskripsi data sendiri kita menggunakan data-data yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo dalam angka atau BPS Kabupaten Sidoarjo, di mana di sini variabelnya terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen ini meliputi apa? Meliputi luas lahan, curah hujan, dan luas panen. Dan untuk variabel dependennya sendiri yaitu tingkat produksi padi. Nah, variabel independen itu bisa dikatakan variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen, baik dari pengaruhnya positif maupun pengaruhnya negatif. Nah, sedangkan untuk variabel dependen sendiri itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen tadi, yaitu variabel bebas ya. Nah, di sini juga kita menghitung variabel-variabel ini dengan statistik deskriptif, di mana kita mencari rata-rata, median, simpangan baku, jumlah, minimal, maksimal, kuartil pertama, kuartil ketiga, interkuartil range, variansi, dan range. Nah, untuk analisis korelasinya sendiri di sini untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara tingkat produksi padi dengan luas lahan, curah hujan, dan luas panen. Nah, untuk kita mengetahui pola-pola tersebut, kita dapat menggunakan scatter plot ini ya. Di sini menunjukkan bahwa antara produksi padi Y dengan luas lahan X1 memiliki hubungan linear yang berbanding terbalik. Kemudian untuk antara produksi padi Y dengan curah hujan X2 memiliki hubungan linear yang berbanding terbalik, dan antara produksi padi Y dengan luas panen X3 memiliki hubungan linear yang berbanding lurus. Nah, di sini adalah pengujian korelasi antara dua variabel. Di sini sudah ada hasilnya, baik itu nilai korelasi dan p-value-nya. Berdasarkan tabel tersebut, kita ketahui bahwa uji korelasi ini antara tingkat produksi padi Y dengan luas lahan X1 dengan luas panen X3 itu masing-masing variabel prediktornya itu pada level significance 0,05. Di mana didapatkan tolak H0 karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon Y dengan kedua variabel prediktor X1 dan X3.
Sementara itu, pada uji korelasi antara tingkat produksi padi Y dengan curah hujan S2 pada level significance 0,05 didapatkan gagal tolak H0 karena p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon Y dengan variabel prediktor X2, di mana nilai korelasi antara Y dengan X1 diperoleh sebesar min 0,674, yang mana dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik, namun cukup kuat karena mendekati nilai min 1. Nah, untuk nilai korelasi antara Y dengan X2 ini diperoleh sebesar min 0,246, yang mana dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik, namun lemah karena mendekati nilai 0. Nilai korelasi antara Y dengan X3 ini diperoleh sebesar 0,692, yang mana dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding lurus dan cukup kuat karena mendekati nilai 1. Baik, di sini selanjutnya ada model regresi berganda. Ini dapat dicari dengan terlebih dahulu menghitung koefisien-koefisien regresinya melalui penggandaan suatu variabel dengan variabel lainnya, seperti yang telah ditampilkan di layar. Setelah itu, dengan menggunakan tabel penolong untuk membantu dalam menentukan model regresi bergandanya, dari tabel penolong tersebut tadi kemudian dapat ditentukan matriks A, H, A1, A2, A3, dan A4 seperti di layar. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk mencari determinan dari matriks-matriks sebelumnya dengan bantuan Microsoft Office Excel, dan setelah determinan matriksnya diketahui, maka kemudian dapat menentukan nilai B0, B1, B2, dan B3 untuk menentukan model regresi bergandanya, sehingga diperoleh modelnya yaitu di sini Y sama dengan 170.590 dikurang 8,69 X1 kurang 82 X2 ditambah 7,47 X3. Dari model tersebut dapat diinterpretasikan dengan variabel X1 adalah variabel luas lahan, variabel X2 adalah curah hujan, variabel X3 adalah luas panen, dan variabel Y adalah tingkat produksi padi. Nah, dari model regresi berganda tersebut, kita dapat menginterpretasikan yang pertama, nilai koefisien untuk variabel luas lahan bernilai negatif dengan angka sebesar min 8,69. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan asumsi variabel bebas lain diabaikan, maka jika variabel luas lahan meningkat 1%, maka dapat mempengaruhi penurunan tingkat produksi sebesar 8,69. Yang kedua, nilai koefisien untuk variabel curah hujan bernilai negatif dengan angka sebesar min 82. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan asumsi variabel bebas lain diabaikan, maka jika variabel curah hujan meningkat 1% sehingga dapat mempengaruhi penurunan tingkat produksi sebesar 82. Yang ketiga, nilai koefisien untuk variabel luas panen bernilai positif dengan angka sebesar 7,47. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan asumsi variabel bebas lain diabaikan, maka jika variabel luas panen meningkat 1% sehingga dapat mempengaruhi peningkatan tingkat produksi sebesar 7,47. Yang keempat, konstansa sebesar 170.590 mengatakan bahwa jika ada luas lahan, curah hujan, dan luas panen, maka tingkat produksi adalah 170.590. Nah, baik, di sini ada uji signifikansi parameter regresi. Yang pertama ada uji serentak atau uji F, di mana di sini ada tabel perhitungannya, ya. Di sini ada hipotesis awal, di mana tidak ada pengaruh signifikan antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap variabel tingkat produksi. Hipotesis alternatifnya itu minimal ada pengaruh satu variabel yang signifikan di antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap variabel tingkat produksi. Nilai F hitung sama dengan 11,05239 dan F tabelnya sendiri yaitu 4,07. Dengan derajat kebebasan regresinya 3, derajat kebebasan residualnya 8, dan derajat kepercayaannya alfa sama dengan 0,05. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa F hitung ini lebih besar daripada F tabel, sehingga
Hipotesis awal itu ditolak dan hipotesis alternatif itu diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap tingkat produksi. Kemudian di sini ada uji parsial uji T, di mana kita dalam menghitungnya menggunakan Minitab. Di sini ada hipotesis awal di mana tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas lahan, curah hujan, atau luas panen terhadap variabel tingkat produksi. Hipotesis alternatifnya ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas lahan, curah hujan, atau luas panen terhadap variabel tingkat produksi. Variabel luas lahan sendiri nilai p-value-nya di 0,01 dan alfanya 0,05, sehingga karena p-value-nya kurang dari alfa, maka hipotesis awal ditolak atau dapat diartikan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas lahan terhadap variabel tingkat produksi. Untuk uji parsial, uji T untuk di bagian variabel curah hujan ya, di sini nilai p-value-nya 0,593 dan alfanya 0,05, sehingga karena p-value-nya lebih besar daripada A, maka hipotesis awal diterima atau dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel curah hujan terhadap variabel tingkat produksi. Ketiga, variabel luas panen, di mana di sini nilai p-value 0,005 dan alfanya 0,05, sehingga karena nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka hipotesis awal ditolak atau diartikan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas panen terhadap variabel tingkat produksi. Selanjutnya ada simulasi prediksi, di mana apabila setiap variabel independen disimulasikan dengan suatu angka, maka akan terlihat prediksi nilai variabel dependennya dengan menggunakan model regresi, yaitu Y sama dengan 170/590 dikurang 8,69 X1 kurang 82 X2 ditambah 7,47 X3. Adapun variabel Y-nya itu merupakan variabel tingkat produksi. Tadi di Kabupaten Sidoarjo, variabel X1-nya itu merupakan variabel luas lahan padi, variabel X2-nya merupakan variabel curah hujan, dan variabel X3-nya merupakan variabel luas panen padi. Jika disimulasikan pada tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo memiliki luas lahan padi seluas 1,227 hektar. Kemudian pada tahun tersebut juga terjadi curah hujan rata-rata sebesar 116,58 mm dan dengan luas panen padi seluas 35,4045 hektar, maka perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu didapatkannya Y sama dengan 241,341, sehingga prediksi tingkat produksi padi pada tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo dengan luas lahan padi sebesar 21,227 hektar dengan curah hujannya 116,58 mm dan luas panen padi sebesar 35,445 hektar adalah 241,341 ton. Di sini kita masuk ke penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Baik, di sini ada kesimpulan di mana terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon Y dengan variabel prediktor X1 dan X3, sedangkan antara variabel respon Y dengan variabel prediktor X2 tidak memiliki hubungan linear yang signifikan. Yang kedua, nilai koefisien variabel luas lahannya min 8,69, nilai koefisien untuk variabel curah hujannya min 82, nilai koefisien variabel luas panen sebesar 7,47, konstanta sebesar 170.590 menyatakan bahwa jika ada luas lahan, curah hujan, dan luas panen, maka tingkat produksi padi adalah 241,341 ton. Yang ketiga, nilai F hitung sebesar 11,05239 dan F tabel sebesar 4,07 dengan derajat kebebasan regresinya 3, derajat kebebasan residualnya 8, dan derajat kepercayaannya alfa 0,05. Maka F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap variabel produktivitas. Untuk saran, di dalam melakukan analisis suatu data yang akurasi itu sangat penting. Penelitian harus lebih teliti dalam menginputkan data dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditemukan. Apabila perhitungan analisis dari suatu data salah, maka akan berakibat terhadap perhitungan yang lainnya.
Terima kasih, sekian dari pemaparan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.